Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk di video kali ini kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2024. Ini tentu teman-teman yang sedang persiapan harus mulai dari sekarang ya. Tidak ada kata terlambat untuk mempersiapkan diri. Paling tidak, meskipun kita waktunya sudah mepet, tidak apa-apa. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Nah, saya juga sedang persiapan ya teman-teman. Jadi, kita sama-sama belajar untuk video ini dan untuk video-video berikutnya. Mungkin saya akan membuat beberapa video pembahasan soal tentang CPNS. Oke, kita akan mulai pembahasannya. Yang pertama, kita harus memulai memotivasi diri dengan apa? Manifestasi. Nah, manifestasi ini sebuah perwujudan tentang komitmen kita dalam menggapai goals atau tujuan. Nah, komitmen kita ini kita wujudkan lagi, kita konkretkan melalui usaha dan doa ya teman-teman. Jadi keduanya itu harus berimbang. Nah, selain itu kita juga harus menyusun berbagai macam strategi belajar untuk memaksimalkan usaha kita. Sehingga kita harus tahu apa yang akan kita hadapi untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2024. Nah, oke, ini skip aja teman-teman. Nah, ini kabar gembira untuk teman-teman semua dan termasuk saya. Jadi, di tahun ini pemerintah itu membuka jumlah formasi CPNS maupun P3K itu terbesar atau terbanyak sepanjang sejarah. Karena di tahun sebelum-sebelumnya itu jumlahnya tidak sebanyak ini teman-teman. Jadi kalau di tahun ini itu ada sekitar 2,3 juta lebih formasi, entah CPNS maupun P3K, di pusat maupun di daerah. Di tahun sebelumnya hanya setengahnya, sehingga kita patut untuk berbangga dan berbahagia, karena kabar ini kita mendapat kabar yang sangat gembira. Tetapi kabar itu tentu kita juga harus mempersiapkan, karena justru kita akan menghadapi banyak sekali pesaing, sehingga semakin awal kita memulai persiapan maka akan semakin baik. Ini untuk rinciannya teman-teman, kalian bisa nyari sendiri ya. Ini di internet sudah banyak. Nah, untuk sampai di bulan ini pengusulannya itu baru sekitar 60% dari formasi yang akan dibuka. Jadi kita tunggu aja informasinya teman-teman. Kemungkinan insya Allah akan pendaftaran itu akan dibuka sekitar bulan April. Semoga kita semua bisa mendaftar ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa saja sih yang akan kita hadapi untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2024? Yang pertama adalah tes administrasi tentunya ya. Setelah itu kalau sudah lolos, maka kita akan mengikuti tes seleksi kemampuan dasar atau SKD. Ada 3 jenis soal yang akan kita hadapi. Yang pertama adalah TKP atau tes kepribadian. Untuk soal TKP ini rentang nilainya adalah 1-5. Lalu untuk soal yang akan kita, misalnya jawabannya betul, maka kita akan mendapat nilai 5. Kalau salah nilainya 1, sehingga teman-teman ini bisa dikerjakan semua untuk soal-soal yang ada di TKP. Kemudian untuk passing grade di formasi umum itu adalah 166, sehingga ini teman-teman bisa menghitung berapa soal yang harus teman-teman kerjakan dengan skor yang sempurna gitu. Lalu ranah soal sesuai dengan formasi yang dilamar. Misalnya teman-teman di sini melamar formasi dosen, maka untuk ranah soalnya sesuai dengan formasi yang dilamar. Jadi berhubungan dengan lingkup dosen gitu ya. Lalu mempersiapkan diri menjadi PNS, ini jelas kita sudah mulai mempersiapkan dari sekarang. Ini adalah langkah yang bagus untuk teman-teman semua. Lalu menyamakan sudut pandang terhadap permasalahan PNS. Ini yang ada di dalam soal, karena kita itu dihadapkan dengan berbagai masalah, sehingga kita harus jeli dan cermat apa yang diinginkan oleh si pembuat soal. Ini perlu ketelitian ya teman-teman. Bisa jadi antara grade nilai yang 4 dan 5 atau mungkin 5 dan 2 itu tidak jauh berbeda. Kalau kita baca tidak cermat itu mungkin
kayaknya sama aja gitu. Semua itu kayaknya bener. Nah, tapi di situ ada grade nilai yang lebih baik, sehingga teman-teman harus cermat untuk membaca. Menguatkan fungsi ASN di sini, teman-teman juga bisa membaca tentang undang-undang yang terkait dengan ASN. Oke, untuk soal yang kedua itu TIU. Nah, untuk rentang nilainya adalah 0 sampai 5. Kalau 0 itu berarti jawaban yang salah, 5 itu berarti jawaban yang paling benar. Untuk passing grade-nya, formasi umum ini adalah 80, untuk formasi cum laude itu 85. Nah, ini teman-teman perlu mempersiapkan, karena di TIU ini, menurut informasi yang sudah saya dapatkan, di tahun 2023 itu, ranah soalnya banyak mengenai hitung cepat. Jadi mulai sekarang, untuk yang sudah tahu kelemahannya di TIU, silakan banyak-banyak belajar untuk menghitung cepat. Ini termasuk saya ya teman-teman. Jadi saya juga sangat lemah di TIU, sehingga kita harus mulai belajar dari sekarang. Lalu figural banyak keluar itu, figural itu banyak keluar antara 5 sampai 10 soal. Mengasah kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Nah, kalau figural itu yang ada gambar-gambarnya gitu ya. Nanti ada gambarnya dibalik atau diputer. Nah, itu saya kira teman-teman sudah tahu. Lalu yang terakhir adalah TWK. Untuk rentang nilainya itu 0 sampai 5, passing grade 65 untuk umum. Ranah soal yang muncul itu pengaplikasian dan analisis. Pengaplikasian itu maksudnya adalah misalnya kita ada suatu undang-undang atau undang-undang tentang ASN gitu. Lalu pengaplikasian di dalam dunia kerja itu seperti apa? Nah, itu yang banyak muncul. Lalu soal-soal analisis untuk memecahkan masalah. Yang berikutnya implementasi nasionalisme banyak keluar antara 5 sampai 10. Lalu yang berikutnya adalah menguji jiwa nasionalisme, penerapan pemahaman berbangsa dan bernegara. Nah, untuk soal-soal TWK ini tentu juga perlu pencermatan, karena soalnya banyak yang agak menjebak gitu ya di masing-masing pilihannya, sehingga kita harus cermat untuk memilih rentang nilai yang paling maksimal. Oke, gitu aja teman-teman untuk video kali ini, dan nanti kita akan lanjutkan untuk membahas soal administrasi CPNS tahun 2024. Itu sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat. Sampai jumpa.